Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Dr. Doni M. Salahuddin selaku narasumber dan kepada seluruh insan Sukovindo dalam acara Rapat Pimpinan Nasional tahun 2021 dengan tema Menjaga Keberlangsungan Usaha melalui Integrasi, Inovasi, dan Kolaborasi. Cek. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita pada pagi hari ini mengenai informasi penanganan COVID-19 Sukovindo, bekerja aman, sehat, dan produktif di masa pandemi. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Dr. Doni M. Salahuddin. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Direksi Sukovindo, yang saya hormati juga rekan-rekan pimpinan lain yang ada di sini, juga seluruh karyawan dari Sabang sampai Merauke karena seluruh cabang saya dengar disiarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini membicarakan, menggosipkan makhluk yang sudah 1 tahun lebih hidup bareng kita, bikin masalah di mana-mana, sudah membuat rekan sejawat saya berkurang, kan gitu. Jadi kalau melihat ke belakang, hari ini tepat kurang lebih 13 bulan lalu saya jadi pembicara juga di sini. Betul ya Pak ya? Yang diomongin juga sama. Cuma waktu itu namanya belum COVID. Namanya pneumonia Wuhan. Terus virusnya juga masih disebut novel coronavirus 2019. Sekarang sudah berubah dinamai COVID-19, kemudian virusnya udah SARS-CoV-2. Ada pertanyaan menarik saat itu ya, dari rekan-rekan. Dok, ini dari kemarin, dari tadi kita bicara tentang SARS, Corona waktu itu. Sebenarnya Corona sudah masuk Indonesia belum sih? Pertanyaan waktu itu. Saya jawab, saya tidak tahu. Waktu itu Januari soalnya. Apakah sudah masuk atau belum? Pemerintah menyatakan belum masuk. Loh kalau sudah masuk, kalau tidak masuk, pasti nggak di sini bakal masuk? Saya jawab waktu itu, pasti masuk. Jadi kita siap-siap. Dan faktanya, ya here we are, sudah 1 tahun lebih kita hidup sama-sama mereka. Bahkan sekarang si virus sudah mulai bermutasi. Kita juga bermutasi. Kita juga bermutasi kan? Karena virus bermutasi berusaha bertahan hidup. Karena dibunuh sama kita. Survival dia. Kita juga bermutasi. Perilaku berubah. Ya kan gitu. Kekebalan dirubah. Cara hidup kita berubah. Jadi kalau dulu hanya kita dokter yang cuci tangan seperti itu, sekarang anak TK juga udah lebih jago. Kalau dulu hanya kita yang pakai baju hazmat saat ada wabah, berapa bulan lalu saya lihat yang belanja di supermarket juga ada yang pakai hazmat. Gitu ya Pak ya. Terus kalau dulu masuk ICU yang terkontaminasi kita pakai N95, cuma kita. Sekarang kan ART pulang kampung balik ke rumah sudah pakai N95 kan? Gitu. Ibu-ibu ke pasar pakai N95. Jadi memang sudah berubah. Tapi yang saya soroti adalah banyak jurnal di kedokteran, banyak ilmu-ilmu di kedokteran yang hanya terbatas para dokter yang mendiskusikannya. Gitu ya Pak. Hanya terbatas pada kita yang di komite medis mendiskusikannya saat ada kasus sulit. Sekarang tersebar kemana-mana, ya lewat media online. Jadi hampir semua orang tahu. Cuma permasalahannya adalah dalam sudut pandang yang berbeda karena basic keilmuannya berbeda. Yang lebih menjadi masalah tersebar sedemikian rupa sehingga informasi ini orang bingung. Ini dari ahli yang mana? Apakah dari yang panjat sosial aja? Nah, kesempatan ini saya coba meluruskan berbagai hal tersebut. Mudah-mudahan bisa jadi basic untuk bagaimana kita mencegah ini di lingkungan kerja. Baik, saya mulai. Next. Bisa lanjut? Next.
virusnya masuk ke komputer jadinya. Oke, lanjut. Ya, mulai dari sini. Jadi virus sama bakteri beda, Pak. Virus jauh lebih kecil. Itu mikroskop sebetulnya cuma bisa buat lihat bakteri. Virus nggak bisa dilihat pakai mikroskop ini. Mikroskop elektron untuk melihat. Ya. Oke, lanjut. Next. Nah, virus corona kita sudah tahu lah bentuknya begini. Ada ratusan ribu jutaan jenis virus kan. Tapi yang kita pasti tahu, virus itu hanya bisa hidup pada sel yang hidup. Numpang dia. Kalau selnya mati, dia juga mati. Itu aja pedoman kita. Lanjut. Next. Lanjut. Out. Oke, stop. Banyak klasifikasi ya Pak. Cuma beberapa dokter lebih pakai klasifikasi ini karena terkait dengan bagaimana kita melakukan terapi. Ada virus diklasifikasikan virus entrik di saluran pencernaan. Ada virus respirasi hanya di saluran nafas. Arbovirus itu virus yang menular lewat serangga. Seperti demam berdarah. Terus onkologi virus yang menyebabkan kanker dan hepatitis yang sudah terkenal. Ini masuk ke virus respirasi. Kenapa? Karena hanya bisa masuk lewat saluran napas. Kenapa begitu? Karena dia punya reseptor, tubuh kita punya reseptor penerima, bagaikan kunci dengan anak kunci ya. Virus ini hanya cocok dengan reseptor yang ada di saluran napas, tidak pernah bisa dengan yang lain. Jadi kalau nempel di badan, tidak bisa masuk tubuh kita. Nempel di tempat lain tidak, hanya di saluran napas mulai dari hidung sampai paru. Jadi kalau dia masuk, hanya lewat mulut, hidung, dan mata. Kenapa mata bisa? Karena di mata ada saluran air mata yang masuk ke hidung. Masuk lewat situ dia. Lewat tempat lain dia tidak bisa masuk. Kemudian dulu awalnya dia dianggap zoonotik. Artinya dari hewan bisa ke manusia. Lalu dari manusia ke manusia lain. Mudahnya untuk corona ini dibagi menjadi 4 genus. Ada alfa, beta, delta, gamma. Saudaranya ada 4. Alfa dari sejak dulu sudah bikin penyakit sama kita, tapi yang simpel-simpel aja. Common cold gitu ya, flu-flu biasa, yang sembuh sendiri. Nah, beta ini yang grupnya ini, yang sekarang. Yang terkenal ada SARS-CoV-1 yang menyebabkan SARS beberapa tahun lalu. Kemudian MERS, MERS, yang menyebabkan juga penyakit yang sama, tapi di Timur Tengah, diduga penularannya dari onta. Dan yang ketiga, yang sekarang, COVID, penyebab COVID. Kalau delta gamma hanya ada di hewan. Ya, lanjut, next. Ya, lanjut. Ini dia. Sip, lanjut. Ya, yang kita bicarakan 3 ini. Dulu SARS-CoV-1 namanya virus SARS. Dia menjadi SARS-CoV-1 setelah yang ini muncul. Ternyata sifatnya sama. Jadi yang dulu disebut 1, yang sekarang disebut 2. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ini sifatnya dia. Virus SARS baik yang 1 maupun 2 itu hidupnya di suhu yang seperti itu, 22 sampai 25. Suhu AC ini. Dia memang senang sekali. Kelembabannya juga kelembaban AC ini bisa bertahan lama. Kalau MERS lebih ke suhu yang lebih tinggi. Desinfeksi. Jadi virus yang 1 ini matinya ada yang bilang pakai ini, pakai itu, pakai ini. Mudah saja. Semua zat yang melarutkan lemak dia mati. Jadi nggak usah disebut 1, 2, 3, semua. Kenapa? Tubuhnya diliputi dengan lipoprotein. Lipoprotein adalah campuran dari protein dan lemak. Jadi sabun pun mati karena sabun melarutkan lemak. Hanya dengan sabun, alkohol, apapun yang melarutkan lemak, dia musnah. Makanya itu ada alkohol, ada ini itu semua. Suhu tentu, suhu yang tinggi dia mati. Yang hebatnya pertukaran ventilasi aja dia mati. Sinar ultraviolet yang langsung mati. Jadi sebetulnya virus yang rapuh. Ya, lanjut. Jadi kalau dulu ada
yang bilang kalau di plat logam sekian jam, bukan itu. Bukan itu. Dia selalu hidup di droplet. Droplet tuh kalau kita bersin, batuk, ludah, droplet yang besar. Droplet yang kecil saat kita napas ada. Dia di droplet yang terbang itu lalu jatuh. Selama dropletnya masih ada, belum kering, hidup terus dia. Jadi begitu dropletnya kering, selesai. Nempel ke badan, enggak apa-apa, asal kita tidak pegang hidung, dia masuk. Gitu ya. Ini penularannya dua, penularan langsung dan penularan tidak langsung. Jatuh dulu, baru kepegang, masuk ke badan kita. Lanjut. Ya, lanjut. Kita bicara gejala. Muter tuh, saking pusingnya dia. Lanjut. Enggak tahu tuh. Ya. Oke, cukup sebentar. Gejala saya bagi menjadi ringan, sedang, berat. Kenapa? Ada hubungannya nanti dengan bagaimana terapi. Karena rumah sakit penuh. Jadi kita belajar memilah-milah ini. Karena yang sebaiknya masuk rumah sakit yang berat saja. Yang ringan, sedang, rawat inap di rumah. Jangan terbalik, gara-gara yang ringan sedang masuk rumah sakit, nanti yang berat nggak kebagian tempat. Baik, yang disebut ringan seperti apa? Seperti flu. Badan pegel, nyeri otot, batuk ringan, tanpa demam kadang-kadang. Ada juga yang dengan demam. Ada juga yang ada diare sedikit. Nyeri dada karena ototnya ketarik, nyeri ya. Itu yang ringan. Itu bisa di rumah. Kenapa? Infeksi virus adalah infeksi yang disebut self-limiting disease. Penyakit yang sembuh sendiri. Hanya dengan mengandalkan pertahanan tubuh. Tapi jangan salah, hanya yang ringan saja. Ini yang sering salah karena dianggap sembuh sendiri, udah santai aja. Begitu masuk sedang, memburuk berat, ditungguin nggak sembuh-sembuh. Karena hanya yang ringan saja yang bisa begitu. Yang sedang berat tidak bisa sembuh sendiri. Harus ada intervensi dari medis. Ya. Kemudian sedang biasanya mulai penciumannya hilang dan suara mulai serak. Karena peradangannya sudah ke pita suara. Lalu mulai ada kelelahan. Nah itu cirinya mulai kelelahan udah menuju sedang. Nah batas berat ini yang penting buat kita semua tahu. Karena batas berat berarti sudah mulai terjadi komplikasi atau yang dikenal dengan cytokine storm atau badai sitokin. Nanti saya jelaskan. Nah cirinya yang bisa mudah dilihat sama kita, nggak perlu pakai lab. Sesak napas. Berarti paru sudah kena. Kedua, gangguan saraf pusat, kebingungan, tidak sadar, berarti otak sudah mulai diganggu. Kalau hati ginjal kan ngelihatnya dengan lab ya, yang mudah itu. Nyeri dada, debar-debar, jantung sudah mulai kena. Jadi tiga itu yang bisa kita lihat, itu masuk ke kondisi berat yang harus sudah dirawat. Kalau mau tahu kira-kira kalau ada pakai oximetri, saturasi di bawah 92, itu sudah mulai. Kita harus ke rumah sakit. Batasannya itu. Di luar itu masih bisa di rumah selama ada yang merawat, boleh. Lanjut. Nah ini gambaran saluran napas. Jadi kalau kita kembali ke belakang, ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Akut artinya kurang dari 14 hari penyakitnya. Nah ISPA itu dibagi dua Pak. Infeksi saluran napas atas dan bawah. Batasnya jakun kita. Jakun kita ke atas itu napas atas. Jakun kita ke bawah, saluran napas bawah. Kalau masih jakun ke atas infeksinya itu yang rata-rata ringan. Yang tadi. Nah, masalah baru timbul bila sudah menjalar sampai jakun ke bawah. Di situ ada paru-paru, cirinya batuk mulai berdahak. Sesak mulai ada, sampai pneumonia. Pneumonia itu di jaringan paru itu dirusak sehingga pertukaran oksigen jadi terganggu. Di situ permasalahan mulai butuh bantuan medis di rumah sakit karena ventilator harus siap. Oke, lanjut. Next. Lagi? Ya. Respon imun. Nah, ini yang penting. Lagi? Stop. Mundur. Respon imun. Jadi gini, saya lebih mudahnya menganalogikan. Kalau pertahanan tubuh kita itu tentara,
virus ini musuh gitu ya. Jadi pertahanan tubuh kita dibagi 3 simpelnya. Ada pasukan gerak cepat, ya. Ada pasukan elit yang datang kedua. Ada pasukan perdamaian atau pasukan cadangan yang datang ketiga. Jadi begitu virus masuk, sistem imun pertama yang datang duluan. Sistem imun yang diatur sama sitokin. Jadi sel-sel tubuh, pertahanan tubuh datang ke tempat lokasi perang, dikomando sama sitokin. Kenapa dia datang? Untuk nahan dulu, memberi waktu bagi sistem imun spesifik. Imunoglobulin M ini pasukan elitnya. Pasukan elit ini perlu waktu, Pak. Perlu waktu beberapa saat untuk mengenali si virus. Kenapa saya bilang pasukan elit? Karena dia satu peluru, satu musuh. Dia hanya akan menghancurkan virus yang itu. Tidak menghancurkan yang lain. Gitu loh. Tapi butuh waktu. Nah, sambil nunggu waktu, sistem imun pertama yang non spesifik ini yang nyerang duluan. Nah, setelah IgM-nya tampil menang, muncullah IgG. Ini pasukan cadangan. Dia masuk belakangan untuk ngejaga. Karena IgM-nya hilang, nanti suatu saat bila ada serangan lagi dia sudah ada di situ. Makanya orang serangan kedua tidak pernah berat. Karena sudah siap pasukan elitnya di situ. Nah, yang jadi masalah yang pertama. Nanti ini yang jadi masalah kematiannya yang di pertama. Lanjut. Oke. Nah, ini tadi yang pertama inkubasi, orang ketularan, nggak langsung sakit, butuh waktu beberapa hari. Kemudian hari ketiga mulai gejala. Ya. Saat mulai gejala yang tampil di situ tadi pertahanan tubuh yang non spesifik yang dikomandoi sama sitokin. Ya. Kemudian baru setelah waktunya cukup IgM-nya muncul. Dialah yang berperan sampai hari ke-14 lebih pasti menang. Kalau IgM sudah datang pasti menang. Menang terhadap virus ya Pak, bukan terhadap penyakit. Nanti saya jelaskan kenapa begitu. Virusnya pasti mati sama dia. Lalu perlahan dia turun, kalau sudah menang diganti sama imunoglobulin G. Dia yang ngejaga. Nah, permasalahan adalah saat yang non spesifik ini datang. Ini kematian mulai ada di sini. Lanjut. Ya, cukup. Stop. Apa sih badai sitokin? Jadi gini, sitokin itu protein yang ada di tubuh manusia. Begitu kuman datang, dia datang di situ, lalu dia yang memberitahu seluruh pertahanan tubuh yang ada di luar IgM, IgG ya, untuk datang di situ berperang. Dia memberi sinyal terus, berteriak terus. Di sini ada pertempuran, datang semua. Setelah selesai, IgM ngambil alih. Harusnya begitu. Tadi idealnya begitu. IgM muncul, dia hilang. Lalu IgM turun, IgG muncul. Selesai, itu self-limiting disease. Tapi faktanya, seringkali sitokin ini lebay. Kalau meminjam istilah anak saya yang ABG, lebay. Overacting. Musuh cuma 5, masuk ke sebuah gedung, bukan musuhnya yang tembak, gedungnya dibakar. Gedungnya dibakar. Gedungnya diledakkan. Lalu tetap teriak-teriak. Pertempuran kecil, dia teriak-teriak, dibilang perang dunia. Jadi semua pertahanan tubuh datang ke situ. Out of control. Pertahanan tubuh itu langsung merusak jaringan yang ada di situ. Jadi paru itu bukan virusnya yang merusak. Pertahanan tubuh kita sendiri. Berlebihan masuk ke situ, terjadi peradangan hebat, lalu peradangannya masuk ke pembuluh darah, tersebarlah peradangan ke seluruh organ, semua organ sakit. Itu makanya kenapa virusnya ada di paru kok orangnya diare. Padahal virusnya nggak ada di saluran pencernaan. Terjadi peradangan di saluran cerna. Kenapa virusnya cuma di paru kok pankreas rusak, hati rusak, ginjal rusak, otak rusak, jantung rusak. Karena pertahanan tubuh sudah kemana-mana merusak itu. Pertempuran cuma ada di paru. Itu masalahnya. Nah, badai sitokin kenapa dinamakan badai? Badai itu kan sifatnya merusak. Ya, semua dirusak sama dia. Lanjut, apa sih yang terjadi?
Nah, ini begitu peradangan menyebar ke seluruh tubuh gara-gara distimulus sama tadi, yang lebay itu, ya, terjadi dua sebetulnya. Ini yang menyebabkan kematian. Dua, seluruh organ, terutama organ vital, ikut radang. Yang kedua, terjadi juga masalah di dalam pembuluh darah. Terjadi apa yang disebut dengan pengentalan darah. Gara-gara ini ada koagulasi. Koagulasi itu darah mengental dengan sendirinya dalam pembuluh darah. Jadi di sirkulasi kita ada 12 komponen pembekuan darah yang muter terus, tugas dia. Begitu ada perdarahan di satu titik, mereka bertugas membuat pembekuan, bikin perdarahan berhenti. Lalu tugas lagi. Nah, gara-gara ini mereka membeku sendiri, Pak, di berbagai tempat. Membeku, jadi pengentalan. Sudah organ diserang oleh pertahanan tubuh sendiri jadi radang, ditambah lagi sumbatan di mana-mana. Itu yang menyebabkan kematian. Yang lebih parah adalah yang disebut DIC. Jadi karena di dalam pembuluh darah terjadi pembekuan, faktor pembekuan darah kita habis. Kan dipakai semua. Kalau habis berarti di tempat lain terjadi pendarahan sendiri. Satu sisi ada pembekuan, di sisi lain perdarahan terjadi di mana-mana. Ini yang bikin dokternya pusing 7 keliling lebih, 17 keliling mungkin. Karena susah menangani pembekuannya, diberi pengencer darah. Makin berdarah. Dikasih pembekuan darah, makin membeku. Situasi ini yang menyebabkan kematian. Virusnya terkadang sudah tidak ada saat ini terjadi. Makanya begitu diperiksa, PCR CT-nya sudah bagus. Kok ini masih begini? Jadi bukan virusnya secara langsung yang menyebabkan kematian, tapi sistem ini yang korslet gitu ya. Oke, lanjut. Ini kalau badai sitokin gejalanya ini, ya pasti kita tahu di mana organ kena akan menghasilkan gejala yang muncul sesuai dengan gangguan pada organ tersebut. Lanjut. Nah, ya. Nah ini. Organ vital ada 5. Otak, jantung, paru, ginjal, hati. Satu kena, kita mati. Kondisi ini yang bersifat sistemik, 5-5-nya diserang. Jadi kalau cirinya otak sudah mulai kena, kejang, ada. Kadang-kadang delirium, setengah sadar dan setengah tidak sadar. Kemudian kalau hidung, anosmia biasa. Tidak mulai susah mencium ya. Nah kalau kulit, kulit suka ada ruam kemerahan, alergi gitu ya. Seperti beberapa bulan lalu, ada artis ya, selebritis yang kena merah. Saya nggak usah sebut namanya, karena pasti udah pada tahu. Maksud saya Dewi Persik gitu ya. Ya, gitu. Ya, beliau kena itu, lalu hilang ya, dan sudah pulih kembali. Itu kena di kulit juga. Liver, hati juga begitu. Ginjal, gagal ginjal akut, rusak ginjal langsung. Mata, ya seperti itu, merah. Paru, sulit bernapas. Jantung pembuluh darah yang tadi saya ceritakan, cirinya saluran cerna sudah kena diare. Ya, lanjut. Ya, nah sekarang yang saya mau jelaskan adalah yang sering muncul, long COVID, ya, atau long hauler COVID. Ini gejala yang masih muncul walaupun virusnya udah nggak ada, udah dianggap sembuh, kok gejalanya masih muncul, nggak tanggung-tanggung, seperti serangan jantung kadang-kadang, rambut rontok, lupa sesuatu, bahkan lupa nama anaknya. Gejala seperti stroke. Nah, long COVID ini jadi ibaratnya kalau sebuah badai menghantam sebuah kota gitu ya. Badainya selesai, belum langsung kita bisa aktivitas. Ya kan? Listrik rusak, jalanan rusak. Jadi perlu recovery perlahan-lahan. Nah, recovery-nya itu tidak semuanya sama.
Makanya walaupun sudah selesai, masih banyak gejala yang muncul. Ini cukup banyak, 6-10% Pak dari kasus. Jadi kalau ada 1.000 orang, 60-100 orang alami ini. Gejalanya seperti apa? Yang tadi ada di sini semua, tinggal dibaca. Tapi bertahannya ada yang hanya cuma seminggu, ada yang sampai berbulan-bulan. Bahkan ada yang menetap. Berarti sequelae ya, ada cacat yang tidak bisa kembali. Mungkin karena sumbatan-sumbatan tadi ya. Jadi kalau ada istilah COVID bikin stroke, bukan bikin stroke, tapi ini pengentalan yang menyebabkan sumbatan itu menghasilkan gejala seperti stroke. COVID bikin serangan jantung, iya. Kalau sumbatannya ke arteri koroner kan seperti serangan jantung. COVID bikin rusak ginjal, iya. Karena hal ini. Nah, long COVID ini semua gejala yang mungkin saja muncul dan bisa bertahan sampai berbulan-bulan, ada yang sampai 3 bulan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang tes-tes yang selama ini ada terkait COVID. Yang pertama, antibody. Di tesnya ambil darah, lalu dites. Yang kita tes apa? Yang tadi IgM sama IgG. Apakah IgM-nya sudah ada atau tidak, atau IgG-nya ada atau tidak. Dari situ kita bisa lihat, pernah kontak tidak? Kan gitu. Kalau IgM-nya lagi ada berarti sedang sakit tuh. Bisa diperkirakan seperti itu. IgM-nya sudah hilang, IgG-nya saja berarti pernah tuh. Nanti setelah divaksin, semua juga harus diperiksa ini. Supaya tahu muncul enggak IgM IgG kita. Ya kan gitu. Nah, lanjut. Ya, yang berikutnya rapid antigen. Rapid antigen itu kita memeriksa virusnya. Bukan antibodi kita, Pak. Langsung virusnya. Diambil dari banyak. Tapi yang sekarang diambil dari saluran nafas utama ya. Hidung, nasofaring, orofaring. Dioles, dimasukkan, dicek. Positif atau negatif hasilnya. Yang dicek apa? Yang dicek sebetulnya protein permukaan virus, Pak. Jadi kalau positif dianggap ada protein permukaan virus. Ya gitu ya. Nah, cuman berbeda. Kalau rapid antibody masih ada, karena rapid antibody seluruh keluarga corona dinyatakan reaktif. Jadi tadi kalau yang alfa juga kita kena, hasilnya sama. Nggak hanya beta. Ya gamma juga kalau kena hasilnya sama, menghasilkan reaksi. Kalau ini sudah ke lebih spesifik ya. Tapi hanya permukaan virus. Lanjut. Oke. Nah, kalau PCR juga memeriksa virus, tapi material genetiknya virus. Kalau rapid antigen ini bisa dari langsung di swab, bisa juga dengan liur atau ludah ya. Banyak cara. Nah, PCR ini yang rame, yang serunya nih PCR. Gimana sih orang melakukan PCR? Jadi kalau PCR itu ada tahapnya, tidak langsung diperiksa. Virus diambil, ditaruh di VTM untuk transportasi. Langkah pertama dilakukan ekstraksi dulu, Pak. Jadi virus itu diekstraksi dulu. Diambil material genetiknya saja. Langkah kedua, ada lagi. Dilakukan konversi. Kenapa? Alat PCR, nah kebetulan kita kan punya nih alat PCR sebetulnya ya. Alat PCR itu hanya bisa membaca DNA. Tidak bisa baca RNA. Virus ini jenisnya RNA. Jadi harus dirubah dulu dari RNA ke DNA. Dengan enzim namanya reverse transkriptase. Setelah jadi DNA, baru masuk alat. Itu makanya kalau Anda baca hasil labnya itu tulisannya kan RT-PCR. Ya, reverse transkriptase PCR. Gitu. Jadi dikonversi dulu, baru masuk ke sini. Nah caranya itu diputar. Ya, terjadi pemutaran sampai 35 sampai 40. Lalu di putaran keberapa menghasilkan nilai positif? Itu nilai CT-nya. CT singkatan dari cycle threshold. Ada yang bilang cycle number, ada yang bilang cycle quantity. Yang terkenal cycle threshold. Misalnya CT-nya 10.
Artinya baru putaran ke-10 udah positif tuh. Kalau CT-nya 30, putaran ke-30 baru positif. CT-nya di atas 35, negatif. Artinya sudah diputar sampai 35 kali, tidak nongol juga tuh. Nah, lebih menular mana CT 10 sama 30? Yang lebih rendah. Karena baru diputar sedikit, sudah menghasilkan reaksi positif. Jadi ini bisa dilihat nilai CT itu berguna untuk mengetahui kemampuan virus itu dalam menularkan. Identik dengan kadar virusnya dalam tubuh. Ya kan, makin banyak CT-nya makin rendah. Gitu. Nah, ini juga jadi masalah. Masalahnya ada orang hanya tahu PCR, semuanya PCR. Ada banyak macam PCR. Jadi PCR itu bisa pemeriksaannya kualitatif, bisa kuantitatif, Pak. Jadi membandingkannya harus apple to apple. Jangan apel sama jeruk. Contoh, PCR kualitatif yang hanya menentukan positif negatif, tidak ada nilainya, nilai CT. Itu berbeda dengan yang kuantitatif. Tentu biayanya pasti berbeda. Tapi kan orang tahunya sama-sama PCR. Lalu kuantitatif juga berbeda dengan kuantitatif yang lain. Jadi di virus itu ada namanya faktor gen. Ada gen E, gen N, sense, RDRP, ORF. Jadi ada 5 lah. Kita di PCR itu mendeteksi gen dari virus itu, faktor gennya. Nah, bicara ketepatan, bicara kecepatan. WHO mensyaratkan ketepatan itu bila pemeriksaannya minimum 2 gen. Berarti 2 regen minimal. Ya kan? Boleh N sama E, boleh RDRP sama E gitu, 2 gen. Plus ada juga kualitatif. Cuma kan kita nggak tahu, kadang-kadang PCR sana cuma 1 gen. Tentu nggak bisa dibandingkan gitu loh. Jadi ketepatan rekomendasi dari WHO adalah bila dia PCR-nya ada nilai kualitatif, ada juga kuantitatif minimum 2 faktor gen. Ya. Itu yang dianjurkan. Kemudian kecepatan. Kecepatan kan makanya bingung. Ada yang 1 hari selesai. Ada yang 2 hari. Di puskesmas seminggu baru hasilnya ada. Sebetulnya fungsinya juga beda. Kalau kita mau tracing dalam kantor ini, begitu kena, pakai yang 1 hari. Karena kalau 2 hari udah ceritanya lain. Udah pernah kemana-mana. Apalagi kalau sudah seminggu baru hasilnya. Ya, jadi kalau yang 2 hari bisa untuk lihat pengobatan terapi. Kalau yang seminggu saya rasa hanya buat administrasi saja di puskesmas ya, gitu. Oke, itu untuk PCR. Nanti silahkan kalau ada yang mau tanya. Lanjut. Oke, stop. Ini yang penting, stop. 3M dan 3T. Udah tahu semua, 3M, pakai masker, menjaga jarak, gitu ya, mencuci tangan. Tapi 3M itu tidak akan pernah bisa berhasil kalau nggak ada 3T, Pak. Karena kita perlu tracing, begitu ketemu di testing, begitu ketemu treatment. Itu aja terus. Kalau cuma cuci tangan, kalau nggak ada tracing treatment nggak bisa selesai. Begitu juga dengan 3T, Pak. Kalau cuma tracing sampai dengan treatment, tapi nggak jaga jarak, nggak pakai masker juga sama aja. Nggak selesai-selesai. Jadi 3 ini yang penting, selalu harus bersamaan. Ya, dilakukan bersamaan. Lalu 3M, ada pertanyaan ke saya, dok saya sudah ketat 3M-nya, kok masih kena juga? Nah ini, jadi selain 3M, ada lagi, bukan hanya jaga jarak, ada ventilasi, ada durasi. Ini yang menjawab kenapa klaster-klaster di ruang tertutup banyak. Apa sih ventilasi? Ventilasi terbuka sama tertutup itu berbeda. Durasi juga menentukan orang tertular. Ini teorinya, lanjut. Ya, gini, setiap orang ketularan itu perlu 1000 VP, Pak. 1000 partikel virus masuk ke tubuh. 1000 saja orang ketularan. Dari mana sih VP yang 1000 itu? Lanjut. Oh, nah, penderita dia bernapas aja, Pak. 1 menit itu 20 VP. Jadi cukup dia nggak sampai sejam ada di sekitar kita. Walaupun jaraknya katanya 2 meter, sudah cukup. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma napas aja. Dalam ruangan tertutup, ventilasi tertutup, nggak sampai sejam, 50 menit sudah 1000. Apalagi kalau dia bicara,
Orang 1 menit bicara 200, cukup 5 menit sudah 1000. Apalagi di ruangan tertutup dia batuk. 200 juta. Apalagi bersin, selesai sudah. Itu jawabannya kenapa ada pasien saya, dok, saya ikut rapat, penderitanya jauh di sana, kok saya kena? Ini jawabannya. Karena sekarang lanjut, bukan hanya jarak, tapi durasi dan ventilasi juga berpengaruh. Itu yang memunculkan banyak klaster-klaster di gedung pertemuan ya sekarang ya. Itu kuncinya. Termasuk di kantor. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi ternyata yang tadi ditakutin tuh lewat permukaan itu rendah rupanya. Kemungkinan tertularnya walaupun tetap menular itu lebih rendah dibanding yang langsung di gedung tertutup. Tuh lihat, sangat tinggi di gedung tertutup, di kantor, tempat ibadah, aula bioskop, gym, teater. Bioskop minta dibuka. Jarak jauh-jauh, sama juga bohong kan? Nonton film 2 jam. Muter di situ, suhunya sesuai. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga. Klaster-klaster yang baru sekarang adanya di sini. Termasuk kita di kantor ya, Pak. Di sini nih sebetulnya mudah-mudahan karena kita negatif semua aman. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi. Pastikan kebersihan kantor seperti ini, jabat tangan udah kita jauhan begini ya, hand sanitizer, pakai ini bersih udah diatur semua. Di sini sudah diatur semua. Jadi ini bisa dilewatin. Lanjut. Isolasi mandiri juga, kalau di rumah sudah ada yang terkena, ini kontak barang yang terkontaminasi, masker harus dipakai, alat makan dipisahkan. Ini yang merah jangan gunakan masker sarung tangan bekas. Mungkin kita bisa ketawa karena kita mengerti. Oh, di mana-mana masih, Pak. Di tempat saya di Sentul ada pilkades. Panitianya ketat. Yang boleh nusuk yang pakai masker. Mereka ngantri, Pak. Yang pakai masker nusuk duluan, keluar gantian maskernya sama temannya. Oh iya, gantian. Jadi nggak tahu ini. Di puskesmasnya juga datang nggak pakai masker, dikasih masker. Besoknya datang lagi tetap nggak pakai masker, dimarahin, nggak pakai masker, keluar. Temannya pakai masker. Setelah selesai dia nunggu di luar, temannya berobat, balik tukeran masker masuk lagi. Jadi memang masih banyak yang begini, gitu ya. Ini bagaimana ngerawat pasien di rumah, nanti bisa konsultasi sama saya kalau lebih tepatnya. Ya, lanjut. Ya, ini masalah di rumah bagaimana melakukannya. Lanjut. Nah, kapan selesai? Ini pertanyaan Pak Andre ini. Yang sebelah kiri dulu. Kapan isolasi mandiri boleh selesai? Ya, ini ada di pedoman ya Pak Andre ya, kalau nggak salah. Tapi saya heran. Ini pedoman bulan Juni 2020 yang dikeluarkan oleh WHO sebetulnya untuk batas pasien rawat inap yang boleh pulang dari rumah sakit, Pak. Bukannya isolasi mandiri. Yang saya tahu itu. Karena dikeluarkan untuk rumah sakit. Jadi kalau pakai PCR, kriteria PCR-nya 2 kali negatif. Nah, yang jadi masalah kalau nggak pakai PCR kan gitu ya. Di pedoman kan, kalau nggak ada gejala, 10 hari nggak usah diperiksa, pulang. Gitu. Kalau ada gejala, ditambah 3 hari. Maksudnya gini, kalau gejalanya sampai 13 hari, 13 tambah 3 Pak. Pulangnya hari ke-16. Pulang. Bukan berarti bebas gejala, bukan berarti sudah sembuh. Ini yang jadi bingung kita. Makanya di bawah tuh, tanpa persetujuan dokter nggak boleh menyatakan ini. Jadi dokternya yang disuruh mikir. Sebetulnya kriteria sembuh tergantung kita menentukannya. Apakah yang disebut sembuh itu yang hanya PCR-nya masih positif tapi sudah tidak menular lagi, itu dikatakan sembuh. Atau PCR negatif tapi gejala-gejala long COVID-nya masih ada, dinyatakan sembuh. Atau PCR negatif, gejala long COVID-nya sudah bebas. Nah, tergantung. Di sini mau memberi batasannya seperti apa. Kenapa ada beberapa rekan pasien yang jadi pasien saya marah, bukan marah ya. Gini dok, saya dari Wisma A, udah dipulangin dok,
Padahal CT saya masih 27. Kan udah pinter kan, tahu CT kan? CT saya masih 27. Ya, itulah kebijakan. Jadi Wisma Atlet, tempat-tempat yang isolasi mandiri, menganggap CT yang menular tuh 25 ke bawah, Pak. Pedomannya. Jadi udah di atas 25, pulang aja. Terusin di rumah. Karena nganggap itu sudah tidak menular. Tapi kita kan ceritanya lain. CT masih segitu, saya bahaya dong. Kok saya dipulangkan? Jadi timbul masalahnya seperti itu. Ada juga yang, dok, saya CT sih sudah bagus, sudah nggak ada. Tapi kan jantung saya masih berdebar-debar. Sholat aja berat sekali saya. Rambut rontok. Kadang-kadang demam masih muncul. Kok saya dibilang sembuh? Nah, jadi kalau kita mungkin Pak, kalau usul saya karena ini dengan kualitas kehidupan, kualitas dalam bekerja juga. Jadi PCR negatif harus Pak ya. Mungkin supaya tidak menularkan yang lain saat WFO ya Pak. PCR negatif harus, tapi dikasih kesempatan dulu ya kan. Setelah PCR negatif, dikasih kesempatan dulu di rumah memulihkan kondisi fisik. Baru seminggu kemudian bisa WFO ya. Kalau nggak salah Pak Andri mensyaratkan tes antigen dulu ya sebelum masuk. Itu benar Pak. Kalau saya setuju. Kenapa? Takutnya reinfeksi. Saat waktunya masuk, reinfeksi kan di rumah klaster keluarga ada nih. Bisa saya tertular kembali membawa virusnya ke rumah, ke kantor. Jadi prosedur yang dibuat itu saya setuju banget. Lanjut. Ya ini prosedur ya. Kalau yang kena jangan menganggap itu aib. Silakan harus diberitahu ke orang-orang yang kontak erat. Lanjut. Lagi? Nah, oke. Sering dengar plasma convalescence kan? Plasma convalescence adalah plasma tubuh orang yang pernah sakit. Orang yang pernah sakit itu, di tubuhnya ada pertahanan tubuh. Itu bisa dipakai untuk membantu yang sedang sakit. Dengan cara transfusi. Diambil dengan alat, ya, plasmaferesis namanya. Jadi kalau seperti transfusi aja. Masuk ke mesin alatnya, sel darahnya dikembalikan lagi ke tubuh. Hanya plasma aja yang diambil. Nah plasma ini mengandung pertahanan tubuh yang cukup kuat. Jadi bisa membantu orang yang sedang di ICU. Karena orang yang di ICU itu tidak mampu lagi bikin pertahanan tubuh, udah lemah. Dikasih ini, terbantu perangnya, minjem tentara orang gitu loh. Untuk menyelesaikan masalah. Ini plasma convalescence. Lanjut. Siapa sih yang boleh donor? Yang pasti, mundur dulu. Yang pasti orang yang pernah kena. Kalau nggak kena ya nggak punya kekebalan, jadi nggak perlu donor. Usia 18-60, kenapa? Karena usia di situ yang kemampuan memproduksi pertahanan tubuhnya paling kuat ya Pak. Sudah pernah terinfeksi yang pasti. Nomor 3, tidak mengalami gejala minimal 14 hari. Kalau ada gejala berarti reinfeksi, nggak boleh. Yang keempat, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi yang belum pernah hamil. Kenapa Pak? Kenapa ibu-ibu? Kenapa Bu? Wanita yang boleh ini yang belum pernah hamil. Yang hamil udah pernah hamil nggak boleh Bu. Ya. Kenapa? Karena gini. Suami ibu itu benda asing. Oh iya, suami kita benda asing. Saat kita hamil, sebagian benda asing itu ada di perut kita. Ada jadi janin kan, sebagian anak kita bagian dari suami. Benda asing itu. Nah, ada reaksi terhadap benda asing itu di tubuh, antibodi. Jadi saat diambil ini bisa itu bersilang dengan yang nerima. Itu kenapa yang hamil, yang sudah pernah hamil, kita. Gitu ya. Lanjut. Yang infeksi berat diutamakan jadi pendonor. Kenapa? Makin besar infeksinya, makin banyak pertahanan tubuhnya. Ya. Sekarang tentang vaksin. Lanjut. Nah, biar saya jelaskan. Mudah-mudahan sebagian udah tahu ya. Vaksin ada 3 golongan. Golongan virus yang utuh, sama hanya asam nukleatnya aja yang diambil, sama protein subunit. Yang virus utuh itu jangan khawatir, virusnya sudah dilemahkan. Dengan teknik pilihannya 2, attenuated dan inactivated. Jadi kalau yang Sinovac, golongan virus utuh Pak. Sudah inactivated. Inactivated itu dibuat nggak aktifnya gini. Sudah tidak bisa bereplikasi, berkembang biak udah nggak bisa. Juga nggak bisa menginvasi sel.
Jadi dimasukkan ke tubuh, bengong aja dia. Nggak ngapa-ngapain. Bengong tapi tubuh bisa ngenali dia. Sehingga bikin antinya. Itu. Kalau yang asam nukleat itu golongannya Pfizer. Moderna itu asam nukleat yang mRNA. Jadi asam nukleatnya yang dipakai. Jadi tubuh sel kita dikasih messenger RNA untuk bikin spike model kayak virus. Jadi kita bisa belajar dari situ. Yang DNA itu Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik V yang DNA. Kenapa kita pakai inactivated? Nah ini, orang Indonesia tuh bagian kecil ya, mudah-mudahan hanya sebagian kecil. Orang yang skeptis ya, tapi mayoritas kita orang yang kuat. Ada pandemi mendesak pemerintah. Siapin vaksin dong. Ya dong? Ya, begitu vaksinnya udah disiapin, halal nggak tuh? Gitu. MUI turun dong. Pulang dari Cina bilang itu halal. Ya. Oh kalau halal masih aja mikir. Aman nggak tuh? Tuh. BPOM aman. Oh gitu. Kalau aman, kenapa nggak presiden dicoba dulu? Gitu. Presiden nurut. Disuntik jadi orang pertama. Disiarkan di TV. Ngomongnya pencitraan tuh, gitu kan. Terus ada lagi gosip, jangan-jangan presiden tuh pakai Pfizer. Apa sih sebetulnya sampai diomongin begitu bedanya? Gitu ya Pak. Katanya Pfizer lebih bagus buat manula, ya kan gitu ya. Sebetulnya semuanya sama Pak. Sama semua. Aman. Hanya gini. Harus berdasarkan uji klinis, everything. Uji klinis pada vaksin Sinovac hanya melibatkan usia waktu itu ya 18 sampai 56. Jadi walaupun aman untuk di atas itu karena data uji klinisnya belum ada. Jadi nggak boleh dibilang aman. Kebetulan Pfizer melakukan uji klinisnya umur 80 juga masuk. Yang menyusui juga masuk. Jadi ada data klinisnya makanya dibilang aman. Gitu. Tapi sekarang ternyata sudah jalan. Di atas 60 boleh. Sudah ada surat edarannya Pak. Sudah ada surat edarannya, tapi untuk di atas 60 gini. Suntik pertama dengan kedua bedanya 28 hari. Kalau yang biasa kan 14 hari kan? 28 hari. Boleh. Bahkan ibu menyusui boleh. Beberapa kasus yang komorbid boleh. Karena kasus komorbid ada beberapa asosiasi penyakit dalam dan sebagainya menyatakan rekomendasinya. Jadi sudah bisa banyak yang boleh, ya. Lanjut. Ini tadi yang sudah saya ceritakan. Nah ini, kenapa Sinovac yang dipakai? Tentu harus lulus kajian ilmu, lulus uji tahap ketiga, udah ada emergency use authorization. Sesuai sama karakter manusia Indonesia. Kita orang Asia, Pak. Ya kan? Pas sama itu. Sarana pendukungnya harus sesuai. Kenapa? Vaksin Sinovac ini mudah buatnya, Pak. Sudah gitu, disimpannya juga mudah. Suhu 2 sampai 8 minus 8 derajat Celcius, kulkas biasa bisa. Pfizer harus minus 70. Minus 70 derajat pakai freezer yang khusus. Nggak bisa dibawa ke pulau-pulau di Indonesia, nggak mungkin. Jadi ini yang dianggap cocok, gitu ya. Lanjut. Baik, tunggu, mundur. Ya, waktu uji klinis di Bandung ya, tahap fase ketiga ya. Jadi uji klinis ini sebetulnya harus 1 tahun. 1 tahun. Tapi dipaksa menjadi 6 bulan ya. Karena WHO boleh menyatakan 6 bulan asal darurat. Mengeluarkan emergency use authorization. Jadi dibolehkan. Semua vaksinnya 6 bulan cukup. Cuma waktu itu Pak, rame kan? Baru sebulan diuji vaksin, sudah rame itu pemberitaan. Vaksinnya nggak ada manfaatnya. Yang disuntik ternyata kena juga katanya. Yang dicoba tuh ada beberapa yang kena. Tidak diceritakan. Memang yang kena pasti disuntik vaksin. Nah ini yang orang nggak tahu. Saya jelaskan. Jadi waktu fase 3 itu metodenya double blind. Jadi ada 1000 orang misalnya ya. 500 grup A, 500 grup B. Dia tidak tahu
sebenarnya yang disuntik vaksin benar cuma yang grup A. Yang 500 itu disuntik placebo, air doang. Tapi yang bersangkutan tidak tahu. Yang nyuntik juga nggak tahu. Yang neliti aja yang tahu. Dilepas ke masyarakat terpapar. Nanti dihitung setelah selesai. Dilihat kalau yang disuntik ternyata jumlahnya cuma 5, yang tidak disuntik 100 orang kena, berarti vaksinnya efektif. Kan gitu. Kalau ternyata sama-sama 100, vaksinnya nggak usah dipakai. Buat apa? Orang sama-sama kena kok. Yang disuntik air sama-sama vaksin. Kan gitu. Itu yang terjadi. Jadi mungkin saja yang disuntik adalah yang dibilang kena yang placebo sebetulnya. Gitu ya. Nah, efikasinya ternyata ini 65,4%. Efikasi itu kemampuan dalam menekan kejadian penyakit bagi sekelompok orang yang diuji. Nah ini, dari yang diuji kan 1.600. Kalau efektivitas 78%. Efektivitas dari seluruh masyarakat yang heterogen. Jadi kemampuannya lebih tinggi, ya. Baik, lanjut. Ya, ini keuntungannya tadi, lanjut. Diberikan 2 kali, udah tahu semua. Dengan kurun waktu 14 hari. Nanti silakan tanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, saya akan jawab. Nah, ini waktu muncul pertama. Yang nggak boleh dikasih vaksin, tapi sekarang sudah berbeda. Jadi tiap kejadian ini termasuk ibu menyusui boleh. Terus yang punya komorbid, kasus tertentu, contohnya nggak semua orang hipertensi tidak boleh. Jadi orang hipertensi yang tensinya dalam 3 bulan terkontrol di bawah 150/100 itu boleh. Bahkan orang pernah serangan jantung tapi 3 bulan terakhir tidak muncul lagi gejalanya, boleh. Orang HIV dites dulu, nilai CD4-nya di atas 200 berarti udah punya kekebalan, boleh Pak. Jadi banyak hal tertentu yang sekarang sudah boleh, tapi dalam pengawasan dokter. Lanjut. Oke, ini yang nanti muncul saat Anda selesai divaksin. Nggak usah virusnya masuk, tapi IgM, IgG-nya yang tadi pasukan elitnya datang. Muncul Pak. Cuma suntikan pertama, itu masih kecil kadarnya. Lalu hari ke-14 dilakukan suntikan kedua baru tinggi kadarnya. Dan katanya bisa bertahan sampai setahun. Tapi saya bilang ini katanya, teorinya. Kan belum pernah ada yang diuji sampai setahun, baru divaksin kemarin kok. Teorinya saja setahun. Mudah-mudahan memang benar seperti itu. Satu lagi, yang tadinya tidak boleh disuntik yang udah pernah kena ya. Penyintas itu tidak boleh. Tapi sekarang boleh. Karena ternyata penyintas itu kekebalannya bulan ketiga turun Pak, jadi 0. Jadi turun. Jadi sekarang tetap disuntik. 2 kali juga. Lanjut. Ya ini grafiknya. Di mana hari ke-28 setelah disuntik. Dari artinya 14 hari setelah suntikan kedua maksimal kemampuannya. Jadi ini yang menjawab, waktu itu ada isu. Itu yang divaksin tetap kena kok. Baru hari kesekian divaksin kebetulan kena. Belum kuat, ya kena bisa, gitu ya. Jadi baru tinggi itu di hari ke-28, gitu ya. Lanjut, ya, oke. Sementara sekian, mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Pak Trian, silakan, lanjut. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa saya jawab. Kalau ada pertanyaan. Baik, kita beri aplaus buat Dr. Doni Salahuddin. Alhamdulillah sesi siang ini Dr. Doni telah memberikan kita beberapa pemahaman tentang COVID. Dokter asli nih, kalau Dr. Doni nggak datang tadi kami sudah menyiapkan dokter-dokteran yang ditempatkan oleh Pak Rozain, Dr. Andre. Jadi alhamdulillah kalau Bapak Ibu di WAG akan tahu ada Dr. Andre di situ. WAG COVID ya. Baik Dr. Doni, ini kayaknya pertanyaan yang paling banyak sejak sesi Rapimnas kemarin. Ya. Setelah pertanyaan kepada divisi PPK, ada sekitar 30 pertanyaan Pak di chat, mau di chat Zoom meeting ini maupun di pertanyaan langsung yang kami siapkan di pertanyaan Rapimnas. Saya tidak bisa menyampaikan ya, ada mulai dari Pak Agustinus, Pak Zakir Mursalin, Pak Bima, Pak Hendra, Pak Hermanto, semua. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Antusiasnya luar biasa Pak Doni. Ya, ya.
Ini yang ingin saya coba rangkum tadi Pak, saat bawa presentasi. Pertama terkait dengan cara penularan Pak. Ada yang bertanya, Pak Hari dari Divisi Umum, begitu banyaknya kondisi yang terjadi, karyawan itu masih makan di luar, di tempat luar, di tempat makan di mana tidak menerapkan protokol COVID, gitu kan ya. Nah, kemudian apakah ketika yang memberikan layanan itu di tempat makan, kemudian dia terkena COVID, kemudian mungkin ada potensi di makanan, melalui media makan itu akan bisa menjangkit atau tidak? Itu yang pertama, dokter. Ya. Sebelum itu, dokter, nanti juga terkait dengan media, ada pertanyaan juga, dokter, dari makanan ke jenazah. Nah, ini dari siapa tadi menanyakan, bagaimana kalau jenazah katanya sudah meninggal, dianggap benda mati. Ya. Nah, kenapa jenazah itu dikelola di proses seolah-olah COVID ada di situ? Padahal dokter bilang katanya tadi kalau benda mati virusnya tidak bisa menjangkitkan lagi. Nah, dua itu dokter. Nanti yang lainnya masih banyak dokter, ada waktu. Mulai dari makanan ya. Jadi tadi maksudnya yang menyajikan makanan bisa saja dia positif, dia tidak pakai masker, pindah ke makanan masuk ke kita, bisa atau tidak, gitu kan? Ya, betul. Nah, penularannya sudah satu pasti. Saat dia menyajikan makanan, ada langsung atau tidak. Restonya tadi tertutup atau terbuka, beda. Tertutup tentu lebih mudah, ya kan? Terus bisa terpapar di piringnya, ya kan gitu. Bisa terpapar saat menyajikan dekat atau alat makannya. Tapi bisa juga lewat makanan. Kenapa tidak? Tapi syaratnya makanannya sudah dingin, dia dropletnya ada di situ terbawa. Kenapa? Mulut kita ini kan jadi satu sama saluran napas, ketemu di tengah-tengah. Makanya kita pegang mulut, kumannya masuk ke paru. Gitu. Nah, apalagi itu makanan yang terkontaminasi tapi sudah tidak panas ya, baru terkontaminasi, masuk ke kita, kena. Alatnya bisa lewat alat, bisa lewat makanannya, bisa langsung saat menyajikan, bisa lewat lingkungan yang tadi ventilasi yang buruk. Jadi itu kan kenapa dilarang dikurangi tempat-tempat makan kan? Termasuk bagian dari yang diawasi oleh Satgas, tempat-tempat makan itu kan? Karena penularan bisa terjadi, sangat mungkin terjadi di situ. Itu tentang jenazah? Ya. Oke. Yang kedua, dok. Jenazah berarti kan selnya sudah mati. Virusnya masih ada? Tidak ada. Di jenazah yang sudah mati, virusnya sudah tidak ada. Tapi kenapa protokolnya segitu ketat? Karena sebetulnya nih, orang yang sudah meninggal, keluarganya kan kemungkinan terkontaminasi. Kalau ada datang ke pemakaman, kita keluarga mosok nggak cipika-cipiki, mosok nggak ketemu dengan keluarganya. Di situ terjadi kontaminasinya, bukan jenazahnya. Jadi salah nih, jenazah mah langsung ke liang lahat, malamnya bikin tahlilan. Kita kumpul, kan di keluarganya ada yang OTG, bahkan ada yang sudah demam. Klaster keluarga sudah terbentuk. Rata-rata ketemunya di situ, Pak. Bukan di jenazahnya. Kalau nggak percaya, coba tanya. Yang gali jenazah COVID, ada yang kena? Gak ada. Dulu pakai hazmat, sekarang udah hazmatnya kemana-mana. Nggak ada yang kena. Tapi keluar dari klaster keluarganya ini yang sering kontak sama kita. Ya mau nggak mau kita pasti salaman. Bela sungkawa datang. Ya cipika-cipiki. Di situ ke bawahnya. Itu kenapa terjadi kontaminasi. Jenazahnya sudah tidak ada virusnya. Sudah tidak ada. Itu baik, jawaban. Terima kasih dokter. Ya. Pertanyaan kedua dokter. Ini saya rangkum lagi dari beberapa pertanyaan terkait dengan long COVID tadi. Ya. Berapa lama long COVID itu bisa bertahan di tubuh, dan bagi yang bergejala, terkena COVID bergejala kemudian terdampak kepada kesehatan paru-paru, apakah ada dampak setelah mereka sembuh dan itu akan menetap lama? Ini beberapa pertanyaan mengarah ke situ, dokter. Betul, Pak. Jadi karena ini ilmu baru, banyak berkembang ya. Berapa lama long COVID akan bertahan? Tergantung tubuh dalam melakukan recovery. Tergantung juga kerusakan yang didapat saat badai sitokin. Ada kerusakan yang segitu parahnya sampai tidak kembali fungsi organ. Seterusnya, Pak. Ada yang
menetap sampai 3 bulan baru recovery. Organ apa? Tergantung organ yang terkena. Jadi organ ada yang kebetulan seseorang tuh organ tertentunya langsung recovery, ada yang terlambat. Contoh, yang nggak ada gejala apa-apa, sudah virusnya nggak ada, rambut rontok, karyawan kita ada, yang saya terapi, rontok rambutnya. Ada yang sudah nggak ada, jantung tiba-tiba iramanya aritmia tuh ketukannya nggak sesuai. Lalu tiba-tiba bisa ada seperti serangan jantung, nyeri sama seperti serangan jantung. Ada. Pasien saya yang lupa nama anaknya ada. Lalu yang saya takuti sindroma Guillain-Barré. Sindroma Guillain-Barré itu masalah di saraf tepi di mana perasanya hilang gitu ya. Semua Bell's palsy sampai Bell's palsy yang turun separuh tuh mukanya. Itu dicetuskan sama ini karena diserang juga saraf tepinya sama tadi itu peradangan yang terjadi. Lalu berapa lama? Tergantung itu. Kan ada tadi pengentalan darah terjadi sumbatan. Tergantung sumbatannya di mana-mana. Kalau di otak, di pusat tertentu, ya stroke. Gejalanya mirip stroke. Bagaimana menerapinya? Tergantung organ yang terkena, Pak. Nah, sebagian yang program yang dicetuskan Pak Rozen tuh, jadi beberapa karyawan sudah ke saya, itu long COVID masih ada. Masih, jadi tetap diterapi. Karena kalau menurut saya batasan sehat, gejala hilang, bukan hanya virus yang ini. Karena nggak main-main kok buat duduk diam saja, sesak. Saat sesak napas di foto ronsennya sudah normal, Pak. Nah itu yang tadi disebut long COVID, karena terjadi kerusakannya berbeda-beda. Tiap orang derajatnya berbeda, tentu pulihnya berbeda. Rata-rata 3 bulan selesai. Tapi ada yang menetap. Ada yang lebih dari 3 bulan masih ada. Saya lihat. Dan baru muncul belakangan pula. Baru muncul belakangan, Pak. Yang ditakutkan adalah sistem pertahanan tubuh yang terus seperti itu. Berlanjut. Itu yang disebut sequelae, gejala sisa. Ya. Jadi penanganan ini kenapa harus cepat? Tidak main-main. Jangan nganggap bisa sembuh sendiri. Cepat. Kenapa? Dengan cepat penanganan dan tepat penanganan, kemungkinan terjadi long COVID, kemungkinan terjadi badai sitokinnya kecil, gitu ya. Kalau badai sitokinnya kecil berarti long COVID-nya kecacatannya juga bisa ditekan. Baik dokter, Itu, pertanyaan terakhir dokter. Ini boleh. saya merangkum juga dari 3 atau 4 orang penanya. Kenapa yang sudah pernah COVID masih kena lagi? Apakah antibodinya tidak berfungsi? Kemudian yang terakhir, bagaimana efektivitas alat Genos menggantikan PCR test dan tes-tes lainnya, Pak? Ya. 2 itu dokter, silakan dokter. Oke. Yang pertama, kenapa ada reinfeksi? Bisa. Karena kekebalan tadi, kalau kita bisa lihat ya, setelah virusnya selesai, yang nungguin pertahanan tubuh ngejaga tuh IgG. IgM juga ikut hilang. Karena perang udah selesai. Nah IgG bisa. Orang terkena kembali bisa. Tapi tidak pernah lebih berat dari sebelumnya. Kenapa? Pertahanan tubuhnya sudah terbentuk. Jadi begitu kena langsung hari itu juga sudah ngelawan. Nggak perlu lewat tadi pasukan gerak cepat. Pasukan perdamaiannya sudah ada di situ. Jadi siap saat itu juga. Tidak pernah kasusnya lebih berat dari sebelumnya. Gitu Pak ya. Tidak pernah. Tapi kena bisa, menularkan kembali ke orang bisa. Kan virus terbawa di hidung. Itu makanya yang Pak Andre bilang sebelum WFO, antigen ya, rapid antigen dulu ya, untuk menghindari itu. Berikutnya, Genos. Oke. Jadi kalau dibilang sejujurnya nih, bukannya saya tidak nasionalis. Genos itu buatan Indonesia yang pertama? Tidak. Bulan April Israel sudah buat itu. Bulan April tahun lalu, 2020, Israel sudah mengembangkan itu, yang lewat pernafasan. Juga mengembangkan lewat saliva. Tapi kalau memang dibikinnya pertama di sini untuk di Indonesia sama UGM, ya. Tapi konsep seperti itu sudah dilakukan di luar. Tapi anehnya Eropa tidak berkembang tuh yang lewat nafas. Kalau lewat liur berkembang ya. Kalau nggak salah Jepang anak-anak TK-nya kalau ada yang kena disuruh pulang dikasih bekal itu. Pada periksa sendiri pakai liur di rumah dengan alat khusus. Tapi yang pakai nafas tidak berkembang. Kenapa? Saya enggak bisa berkomentar panjang lebar. Tapi kalau logika saya, rawan penularan kalau buat saya.
Kan tadi kita belajar. Orang yang positif, diem aja 5 menit 20. Bicara 200 VP. Batuk 20.000 ya tadi. 2 juta. Nah, tarik napas panjang, ya seperti batuk. Itu dihembuskan masuk. Habis itu dikemanain kalau memang orangnya positif. Ini di kantong dikemanain. Ya, apalagi itu di stasiunnya, ditaruhnya ya. Kan padat orang. Dengan lakukan swab aja, saya harus pakai hazmat. Padahal saya 1 lawan 1 kan? Apalagi menghembuskan napas besar. Itu prinsip sebetulnya simpel, Pak. Tangkap virusnya, deteksi. Kan gitu ya? Deteksi. Tangkap virus dengan ludah, dengan macam-macam ya. Dengan menghembuskan napas juga. Tangkap virusnya alat, buatlah alat. Selesai. Tapi kalau menurut saya risikonya, penularannya seperti itu. Itu kalau buat saya. Tapi apakah itu efektif? Apakah itu tepat? Tepat. Nggak susah kok mendeteksi virus ini. Tangkap virusnya, deteksi RNA-nya, selesai. Itu. Terakhir itu? Ada lagi Pak? Cukup, Dok. Yang bertanya ada sekitar 50 orang, Dok. Kalau dijawab semua, sayanya nggak selesai, Oke. Dokter. Tapi ada satu yang saya menarik. Boleh saya tambahkannya? Ya. 1 menit, Dokter. Okay. Silakan. Ada, ya itu yang tadi awal kita bicarakan masalah banyak informasi yang beredar di masyarakat. Dedimer, ya. Oh udah masyarakat sekarang nanya, dedimer apa sih? Dedimer apa sih? Padahal dedimer itu selalu muncul hanya di kita-kita dokter saat diskusi ketat. Sekarang muncul di masyarakat. Jadi minggu lalu ada sebuah televisi swasta menayangkan itu. Tadi mungkin nyari iklan ya. Nyari iklan yang tayang tinggi. Di seberang dokter anestesi siap menjawab, warga masyarakat bertanya langsung, seluruh Indonesia dengar. Ada pertanyaan ketiga, seorang ibu nanya, "Dok, dedimer itu mulai kena anak umur berapa ya?" Pertanyaannya gitu. Simpel, pasti ibu itu kan khawatir punya anak, kalau kena dedimer mulai umur berapa ya? Dokternya bingung di seberang, mau jawabnya gimana? Kenapa? Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa ya. Dedimer tuh gini, dedimer adalah sebuah produk dari hasil sebuah proses. Proses apa? Proses pembekuan darah akan menghasilkan sampah yang namanya dedimer. Kira-kira begitu. Jadi makin banyak pembekuan darah terjadi di tubuh, makin banyak dedimernya. Itu. Jadi kita, dokter-dokter memprediksi pembekuan darah yang terjadi dari lihat dedimernya. Makin tinggi dedimer, hati-hati. Sudah mau masuk di IC. Pasien nggak ketolong. Tiba-tiba yang namanya dedimer ada di mana-mana. Bingung kan jawabnya? Sejak umur berapa Pak sekarang dedimer itu kena? Muncul. Yang menjelaskannya harus seperti ini kan gitu. Nah itu yang banyak rancu Pak. Ya itu masalah dedimer, masalah DCRP, nanti pada kesempatan lain kita cerita. Silakan Pak, ada lagi? Baik. Terima kasih Dr. Doni. Waktu juga yang harus membatasi pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan dari seluruh cabang unit kerja yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ada 37 pertanyaan lewat link pertanyaan Rapimnas dan lebih kurang mungkin 15 pertanyaan dari 15 orang yang bertanya. Ada 50 lebih pertanyaan, Dok. Jadi nanti teman-teman atas pertanyaannya akan dirangkum oleh panitia, nanti Dr. Doni akan bantu jawab dan kita akan kirimkan pertanyaan itu oleh panitia. Jadi sekali lagi apresiasi luar biasa. Selanjutnya, wah ada pertanyaan Dokter. Siap Pak. Keluar dari Pak Dirut. Silakan Pak Dirut. Makasih Dok atas informasi kepada insan Skopindo. Tentu ini adalah merupakan pembelajaran yang sangat bagus sekali karena dimonitor kurang lebih 3.000 jumlah karyawan lewat YouTube maupun lewat sepertinya kita ada tambahan waktu sedikit nih Dokter karena mungkin melihat antusiasme teman-teman yang bertanya. Ya, tetap satu pertanyaan lagi Dokter. Izin. Ini ada masukan dari panitia diberi waktu tambahan untuk bertanya. Ya. Injury time Pak. Injury time berarti. Ya. Ini pertanyaan terakhir Dokter. Oh lagi. Terkait vaksin, banyak yang menanyakan tentang vaksin dan OTG. Sebenarnya Bapak mengganggu waktunya dokter. Kalau dokter lama bercerita di luar dari kapasitas, itu nyawa dan uang.
Jadi persingkat dan jelas. Nih, schedule-nya banyak. Enggak juga, Siap. Pak. Hari ini khusus buat Baik, Sukovindo. Pak. Ya. Terakhir, Pak. Pak Dirut, ini pertanyaan terakhir. Terkait dengan OTG dan vaksin, dokter. Ini banyak sekali, saya coba merangkum. Ya. Kenapa orang bisa OTG? Artinya, apakah OTG itu seumur hidup? Seumur hidupnya. Selama vaksin itu ada, dia tidak kena sama sekali, atau hanya menunggu waktu dia kena. Kemudian yang vaksin, pertanyaan berikutnya dokter ini berhubungan. Ketika vaksin diberikan kepada orang, ternyata orang itu OTG, tidak ada identifikasi sebelumnya, tidak ada tes sebelumnya, tiba-tiba divaksin, ternyata dia OTG. Dampaknya apa? Itu dokter, 2 pertanyaan terakhir. Terima kasih dokter. Baik, OTG. Jadi kalau lihat dari sejarahnya, di bulan Januari, Februari, istilah OTG belum ada, Pak. Orang tanpa gejala itu belum ada. Ya kan? OTG itu baru ada di bulan Maret istilah itu. Kenapa? Januari, Februari orang kena sebagian besar meninggal. Kenapa baru ada di bulan Maret? Jadi gini, orang terkena penyakit ini, diserang virus itu tergantung dari 2 hal. Virusnya, tubuhnya. Virus punya kemampuan, tergantung virusnya, kuat atau tidak. Jumlahnya banyak atau tidak yang masuk. Manusianya, pertahanan tubuhnya kuat atau lemah atau punya komorbid. Itu masalah keseimbangan. Virus yang masuk lemah, jumlah sedikit, kita kuat, OTG. Gitu loh. Virus yang kuat, jumlah besar masuk, kitanya lemah, sakit. Nah, kenapa baru bulan Maret OTG itu ada? Sebelumnya selesai, setiap yang kena meninggal. Kenapa? Begitu bulan Maret, manusia kita sudah mulai care sama pakai ini, Pak. Mulai care pakai masker, mulai cuci tangan, mulai jaga jarak di bulan Maret. Lihat. Otomatis membuat virus kalau kena masuk tubuh jumlahnya sedikit. Ya kan? Dulu pikiran saya setelah 3 bulan virus lompat berkali-kali jadi lemah. Ternyata bukan itu. Karena kita sudah pakai ini, jaga jarak, dan meningkatkan pertahanan tubuh. Jadi virus jumlahnya yang masuk sedikit, pertahanan tubuh kita siap. Makanya tidak bergejala. Baik dokter, Lalu vaksin. dok, sekarang vaksin dokter. Vaksin. Sekarang enggak. Kenapa? Jadi makin banyak sekarang. Sudah bosan pakai ini orang. Sudah mulai jalan kemana-mana. Sudah lupa lagi sama jaga jarak. Makanya hari ini kita tertinggi di Asia. Indonesia juara ASEAN. Gitu loh. Itu masalahnya. Vaksin. Nanti yang divaksin kan dites dulu. Sedang positif atau tidak. Ada tesnya dulu, Pak. Gitu. Tapi untuk tadinya yang sedang sakit justru nggak boleh. Buat apa dimasukin, kan udah masuk. Virusnya udah masuk, ngapain pakai virus yang sudah dilemahkan, yang aslinya ada? Gitu. Terus yang sudah sakit, sudah sembuh, ternyata kan 3 bulan turun. Jadi sekarang dikasih vaksin itu, Pak. Jadi tidak berdampak. Yang udah pernah kena, udah sembuh dikasih lagi nggak berdampak negatif kok. Yang rugi cuma vaksinnya. Kenapa diberikan? Baik. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Itu dia tadi pertanyaan yang terakhir yang dapat kami simpulkan. Sekali lagi apresiasi pada Dr. Doni atas Terima kasih sharingnya dan pertanyaan kepada teman-teman semua. Kami akhiri, kami serahkan kepada MC. Silakan MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Doni atas pemaparan materi yang telah disampaikan dan terima kasih kepada Bapak Trian selaku moderator. Kami mengundang Direktur Sumber Daya dan Pengembangan Bisnis Bapak Rosen Barinur untuk menyerahkan cenderamata kepada Dr. Doni sebagai ungkapan terima kasih kami telah berkenan hadir untuk mengisi acara pada rapat pimpinan nasional PT Sukovindo Persero tahun 2021. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Rosen Barinur untuk dapat maju ke depan. Terima kasih. Maju sekarang. Bos, itu tadi yang Pak Rosen jabatannya itu Ketua Penanggulangan COVID Nasional membawai seluruh cabang. Itu hebat tuh. Jadi HP-nya itu harus buka 1 kali 24 jam. Oh, habis baterai bisa. Ya,
Silakan. Baik, inilah penyerahan cenderamata kepada Dr. Doni. Mohon tahan sebentar Bapak Ibu untuk diabadikan. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Makasih, Dok. Dr. Doni dan Bapak Rosen Bahrinur. Kami informasikan live streaming YouTube akan segera berakhir. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.